Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Febrianti dengan NIM 43030200046. Di sini saya akan menyimpulkan sedikit tentang materi akhlak tasawuf. Akhlak, apa yang dimaksud dengan akhlak itu sendiri? Menurut Quran Surat Al-Qalam ayat 4 dan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 137, dapat disimpulkan akhlak berarti budi pekerti, adat atau kebiasaan, dan diartikan sebagai tabiat. Ada beberapa pengertian akhlak menurut tokoh agama Islam, antara lain dari Ibnu Miskawayh yang mengartikan akhlak yaitu keadaan jiwa yang mengajak atau mengarahkan kita untuk melakukan segala sesuatu tanpa berpikir dan tanpa mempertimbangkan beberapa hal kita akan melaksanakannya ketika sudah menjadi akhlak. Menurut Imam Ghazali, pengertian akhlak hampir sama dengan Ibnu Miskawayh, ibarat suatu keadaan jiwa yang tertancap di dalamnya dan bersumbernya beberapa perilaku yang bisa keluar dengan mudah tanpa harus berpikir. Yang terakhir yaitu menurut Ibrahim Anis. Menurut Ibrahim Anis, akhlak yaitu keadaan jiwa di dalamnya terdapat perilaku baik atau buruk dan perilaku tersebut dilakukan tanpa berpikir dahulu. Dari beberapa pengertian dari tokoh agama Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan secara spontan, tanpa harus berpikir panjang, serta tidak ada paksaan. Ada beberapa dorongan batin dari dalam diri manusia, yaitu tabiat, yaitu suatu dorongan jiwa yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan manusia. Kemudian akal pikiran, yaitu dorongan jiwa yang dipengaruhi oleh lingkungan manusia. Sedangkan hati nurani, yaitu dorongan jiwa yang hanya berpengaruh oleh alat kejiwaan yang dapat menilai hal-hal yang sifatnya abstrak. Sedangkan tasawuf sendiri, secara bahasa, tasawuf berasal dari kata sofa dan safya yang artinya suci. Seorang sufi adalah orang yang mensucikan. Mereka juga orang yang telah mensucikan dirinya melalui latihan berat dan lama. Menurut istilah, tasawuf yaitu usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan sedekat mungkin melalui metode pensucian rohani maupun dengan memperbanyak amalan ibadah. Fungsi tasawuf adalah untuk mensterilkan hati manusia atau membersihkan dari berbagai macam penyakit hati untuk mengantarkan manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat. Perilaku sufi menurut Harun Nasution yaitu berakhlak dengan akhlak Allah dan mempunyai sifat seperti sifat Allah. Beberapa metode untuk menjadi seorang sufi. Yang pertama adalah pendekatan rasio atau pendekatan secara logika melalui tasawuf falsafi. Yang kedua, pendekatan perilaku atau tasawuf akhlaki. Dan yang terakhir, yaitu pendekatan amaliyah dengan cara tasawuf amali. Jadi dapat disimpulkan bahwa akhlak tasawuf berarti upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia, sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, akhlak tasawuf merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental, ruhaniyah, agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakhlak kepada Sang Pencipta dan Ciptanya. Akhlak merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Kemuliaan makhluk Allah tergantung pada budi pekerti dan akhlaknya. Kita harus mengutamakan akhlak daripada ilmu.
Karena percuma saja kita memiliki ilmu tetapi tidak memiliki akhlak. Ada 3 unsur tindakan terpenting yang berhubungan dengan akhlak. Yang pertama adalah kognitif, yaitu pemahaman pengetahuan dasar manusia. Yang kedua adalah afektif, perilaku manusia melakukan upaya menganalisis berbagai kejadian. Yang ketiga adalah psikomotorik, yaitu menjalankan atau melaksanakan pemahaman rasional dengan perbuatan yang konkret. Menjaga akhlak kepada semua yang berhubungan dengan kita. Kita wajib melaksanakan tanpa beban pilih karena kita hidup berdampingan. Kita wajib berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada diri sendiri, dan berakhlak kepada lingkungan. Yang pertama adalah berakhlak kepada Allah. Akhlak terbaik yang bisa dilakukan kepada Allah yaitu mensyukuri nikmatnya dan selalu ikhlas terhadap semua ketentuannya. Keharusan bagi manusia berakhlak kepada Allah. Allah memberikan kelebihan atau potensi kepada manusia. Manusia dapat lebih tinggi derajatnya dari malaikat apabila akhlak manusia itu baik. Allah memberikan akal kepada manusia yang membuat manusia beda dari makhluk lainnya. Selanjutnya, berakhlak kepada sesama manusia. Kita harus bisa saling menjaga sikap dengan selalu menjaga akhlak dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Berakhlak kepada diri sendiri. Dalam diri manusia terdiri dari dua bagian, yaitu jasmani dan rohani. Kedua bagian tersebut sangat penting untuk dijaga keseimbangannya. Beberapa akhlak orang muslim terhadap diri sendiri, yaitu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, memakai pakaian yang pantas, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu, bersyukur, bertaubat, dan bermuhasabah. Berakhlak kepada lingkungan. Lingkungan menjadi salah satu yang terpenting dalam mengukuhkan keimanan seseorang. Seperti manusia harus memahami wujud Allah lewat ayat kauniyah, yaitu ayat yang membahas tentang kejadian di muka bumi. Dasar manusia wajib menjaga lingkungan, yaitu manusia hidup dan mati di lingkungan. Alam merupakan pokok pembahasan Al-Quran. Allah mewajibkan manusia untuk menjaga kelestarian alam. Allah memerintah manusia untuk memanfaatkan potensi alam. Manajemen hati sebagai inti pendidikan akhlak. Yang pertama adalah qalbun. Dalam bahasa Arab, qalbun berarti hati. Qalbun juga bermakna membalik. Kita harus bisa memanage hati kita agar selaras dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi dan diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Ketika kita sedang mengalami masalah, untuk menyembuhkan hati kita bisa melakukan hal-hal berupa kebaikan yang membuat hati kita tenang dengan cara berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat malam, baca Al-Quran beserta maknanya, bahkan berpuasa wajib ataupun sunnah, serta berkumpul dengan orang-orang baik atau solih untuk memperbaiki diri kita. Tapi dengan berkumpul dengan orang-orang solih bukan berarti menjauhi orang-orang yang memiliki etika buruk. Untuk materi selanjutnya yaitu taubat. Taubat berasal dari bahasa Arab yang berarti kembali. Kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertaubat dinamakan taibun. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, sebisa mungkin kita harus segera menyesali dan menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah hal yang salah dan harus kembali kepada jalan Allah yang sudah ditentukan kebaikannya, kebenarannya, dan juga tata caranya. Langkah-langkah taubat antara lain yaitu kita harus segera melakukan taubat dan jangan ditunda-tunda. Kedua, mengakui kesalahan yang kita lakukan. Ketiga, menyesali kesalahan yang kita perbuat dan berusaha agar tidak jatuh di lubang yang sama. Keempat, yaitu berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang salah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah setelah berjanji yang tidak mengulangi
kesalahan yang kita berbuat, kita dapat memperbaiki dengan amal-amal yang sahih, seperti meminta maaf dan janji tidak akan mengulangi. Maka lama-lama kesalahan itu akan kita lupakan, dan kita harus bisa berubah untuk yang lebih baik lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.